Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali bersama dengan Ibu Desi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada kelas 8. Dengan tema kita pada kesempatan ini adalah sakramen baptis. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepadamu. Pada hari ini kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mari kita lihat pengantar sakramen baptis. Sakramen baptis adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Baptis adalah pintu masuk ke dalam kehidupan Kristiani dan juga merupakan tanda dan sarana keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Yang kedua, apa itu sakramen baptis? Baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian, sehingga membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Gereja Katolik, secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Yang berikut, kita lihat bersama dasar Alkitabiah dari sakramen baptis. Ada 2, yaitu yang pertama dari kutipan Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Yaitu bunyinya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lalu yang kedua, dari Injil Yohanes bab 3 ayat 5. "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk lebih kita ketahui lagi, pembaptisan dapat dibagi menjadi 2, yaitu baptisan dewasa dan baptisan bayi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses baptis dewasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa pra-katekumenat, yaitu masa di mana diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Lalu yang kedua, masa katekumenat, yaitu diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Lalu yang ketiga, masa persiapan terakhir, diakhiri dengan upacara tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Lalu yang keempat adalah masa mistagogi, yaitu masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Nah, anak-anak, mari kita ketahui lebih lanjut simbol-simbol atau lambang dalam baptis. Ada beberapa, yaitu yang pertama, air. Air melambangkan pembersihan dari dosa-dosa dan kelahiran baru. Lalu yang kedua, lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan karena kita adalah anak terang Kristus. Lalu yang ketiga, kain putih melambangkan kita mengenakan Kristus, artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Mari kita lanjut dengan peran orang tua dan wali baptis,
Yang pertama, peran orang tua, yaitu bertanggung jawab untuk membimbing anak dalam iman Katolik. Lalu yang kedua, peran dari wali baptis menjadi pendukung spiritual dan membantu orang tua dalam tugas mereka, yaitu di mana bertanggung jawab untuk membimbing anak dalam iman Katolik. Yang berikut, sakramen baptis dalam hidup sehari-hari. Ada beberapa bagian. Yang pertama, mengingat janji baptis di mana penolakan terhadap dosa dan setia kepada Kristus. Lalu yang kedua, menghidupi panggilan sebagai anak Allah, yaitu melayani sesama dan menjalankan ajaran Kristus. Lalu yang ketiga adalah menjadi saksi iman, di mana kita dapat menggambarkan hidup Kristiani dalam tindakan sehari-hari. Lalu yang berikut lagi, mari kita lihat bersama buah atau rahmat dari pembaptisan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, menghapuskan dari segala dosa. Lalu yang kedua adalah dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Lalu rahmat yang ketiga adalah mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Lalu yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Serta yang kelima, dimeteraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selamanya. Mari kita lihat yang terakhir adalah kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama adalah sakramen baptis adalah awal perjalanan iman kita sebagai umat Katolik. Lalu yang kedua, mengajak kita, terutama para siswa-siswi sekalian, untuk lebih memahami dan menghargai makna dari sakramen baptis itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengingatkan kita, terutama para siswa-siswi, untuk hidup sesuai dengan janji baptis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita berdoa bersama. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau telah membimbing kami dalam belajar hari ini. Bantulah kami Bapa agar kami dapat semakin hidup sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.